Hello and what's up Auto Junkies. Sebagaimana kalian tahu kalau kalian lihat dari postingan Instagram atau IG story kami, untuk beberapa hari yang lalu suara gue sekarang lagi begini, seperti zombie, seperti mayat hidup gitu ya. Tapi itu nggak menghentikan gue dan Alex untuk mencari mobil-mobil untuk kita review. Dan berhubung suara gue lagi kayak mayat hidup, kenapa nggak gue cari mobil yang cukup sesuai, cukup horor, dan cukup dijuluki sebagai mobil mayat oleh orang-orang di luar sana. Ini mobil yang cukup istimewa nih. Ini adalah Chrysler PT Cruiser Limited 2000cc tahun 2002. Jadi sebelum kita masuk untuk bahas eksterior interior dari Chrysler PT Cruiser ini, sedikit trivia dulu buat tonton sedikit luar sana seperti biasanya. Dari bentuknya aja mobil ini kan udah ikonik banget ya, karena emang ini tuh salah satu mobil yang menjadi penyelamat bagi brand Plymouth. Karena emang PT Cruiser, nama PT itu diambil dari kata Plymouth Truck gitu. Chrysler nggak pernah ngasih kita tahu apa panjangan dari PT yang sebenarnya di line up mereka, padahal aslinya itu namanya Plymouth Truck. Dan emang ini mobil kalau di Amerika sana secara registrasi itu dia masuk ke kategorinya light truck. Ya, kalian boleh bingung kenapa? Karena emang awal tujuan dari mobil ini itu seperti mirip-mirip kayak awal tujuan Aston Martin Signet di line-up Aston Martin untuk menyeimbangkan emisi supaya mobil-mobil lain mereka yang emisinya itu udah tinggi, ada counterbalance-nya dengan mobil yang emisinya lebih green supaya brandnya bisa survive dan bisa dihitung sebagai brand yang nggak terlalu ngotorin lingkungan banget gitu. Makanya mobil ini pertama kali itu dikonsep di tahun 97. Kemudian di 98 itu keluar yang namanya Plymouth Pronto Cruiser. Pronto Cruiser itu merupakan konsep dari mobil ini yang styling Q-nya setelah ditweak, ditambahin soal regulation dan lain-lain, bumper depan yang lebih memenuhi standar dan lain-lain. Jadilah Chrysler Expander. Bukan, maksudnya Chrysler PT Cruiser yang seperti itu ya. Dan walaupun dia udah ditweak pada tahun 2001 akhirnya di launch, dia sampai tahun 2010, dia hampir 10 tahun. Plus bentuknya pun nggak pernah berubah dari yang seperti ini. Benar-benar bentuk hot rodnya masih dipertahanin dan masih kelihatan banget ciri khas aslinya. Cuman pernah facelift sekali dan itu pun faceliftnya lumayan minor gitu ya, jadi nggak benar-benar panjang banget. Untuk eksterior dan interior ya, mendingan kita langsung cek aja sekarang karena mobilnya udah di situ. Kita tahu sedikit, kalau gitu langsung aja tanpa berhenti kita masuk untuk bahas bagian eksterior dari si Chrysler PT Cruiser yang tipe Limited 2.0L tahun 2002 ini. Secara overall shape-nya dia emang dari belakang sini apalagi, itu dia kelihatan seperti mobil mayat gitu ya, seperti hearse gitu kalau sebutan orang-orang sana karena It's a Chrysler PT Cruiser. It's a hearse. You're right, actually. That would make a good hearse. Yeah. I mean, it is a hearse. emang bentuknya dia tuh agak nungging gitu, terus bagian atasnya tuh tinggi, mengebulat, nggak ada spoiler apalagi jadi kelihatan lebih gundul. Plus untuk bukaan bagasinya juga dia emang satu flat panel sampai atas ini, jadi kelihatan seolah-olah dia bisa masukin peti mati gitu ke dalam sini. Padahal enggak, ini sebenarnya tuh emang dari awal ditujukan untuk passenger vehicle yang terinspirasi dari styling tahun 30-an, mobil-mobil hot rod gitu. Di atas ini dia nggak ada spoiler yang bikin dia lagi-lagi kelihatan gundul dan agak jenong gitu ya, tapi ya nggak masalah. Untuk bagian sini at least dia udah ada third black stop lamp, ada washer untuk wiper belakang yang modelnya kayak kecerutan yang biasa di depan, cuman ini ditemplokin ke atas ini jadi kayak agak tompel gitu. Kacanya udah ada di fogger dan untuk bagian wiper dia emang belum di cover, jadi kayak mobil-mobil tua tahun 70-an gitu. Mungkin ini styling touch supaya kelihatan seperti retro gitu kali ya, tapi entahlah. Di bawahnya lagi, di sini ada logo Chrysler dan dia masih pakai logo Chrysler yang lama yang kelihatan kayak kop surat gitu, yang kayak ada lencananya di dalam sini gitu, nggak kayak Chrysler baru yang cuman wing dan tulisan Chrysler doang. Dan logo Chrysler ini sekaligus jadi buat handle untuk buka bagasi, jadi bukanya di sini ya. Nah begitu. Urusan emblem-embleman, di sini ada emblem Chrysler yang masih utuh dan ada emblem Limited 2.0L karena emang ini dia yang mesinnya itu 2000 cc.
Balik ke bumper, ini full body color warna silver, dan di bawah sini simple juga, tempat buat plat nomor yang ada lampunya walaupun masih kuning, dan ada 2 buah reflektor yang besar banget. Bagian sebelah sini itu ada jari 1 sama rear fog lamp, dan untuk sebelah sini jari 1 dengan reverse light atau lampu mundur. Oke, lanjut ke bagian tail lamp. Tail lampnya sendiri dia cukup sederhana, dia bulat doang begini. Ngingetin kita ke tail-tail mobil-mobil retro yang emang cuma di mount di fender ya, ini di mountnya bukan di bodi belakang. Untuk lampu senja dan lampu rem jadi satu di sini, dan untuk lampu sen jadi sini yang mikanya masih kuning, mikanya masih serba butek. Yang gue bilang tadi juga lampu mundurnya itu nggak ada satu di sini, dia ada di bagian bumper yang jadi satu sama reflektor di bagian bawah situ. Di belakang situ aja dia tampaknya cukup cabi, cukup kayak kalau emak-emak tuh biasanya bilang ini mobil tuh mirip Hot Wheels gitu katanya ya, kayak mobil Hot Wheels gitu kalau kata emak gua gitu ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja lanjut ke bagian samping. Kayak yang gue bilang tadi, garis ini tuh nggak putus sampai sana. Dan lanjut ke depan ada clamshell bonnet yang muter sampai sana lagi dan muter lagi ke belakang. Jadi ini garis benar-benar ngelilingin mobilnya. Bagian pilar sini, ini yang salah satu yang kita agak takjub. Dia tuh finishingnya tuh nggak pakai kayak hitam doff yang benar-benar doff gitu ya. Dia agak semi-semi glossy. Jadi kalau kalian pakai kaca film hitam kayak gini, ini kelihatan blend in kayak mobil-mobil mewah zaman sekarang gitu. Jadi kelihatan cukup manis. You know how to make this car look better? Add more wood. Dan untuk bagian door handle, ini terinspirasi lagi-lagi dari mobil-mobil retro macam Impala dan kawan-kawannya. Dia kan modelnya tuh yang model kayak gini, yang dipencet kayak kulkas tahun 60-an gitu. Nostalgic gitu ya. Apalagi ini kan semuanya chrome, khas lagi-lagi mobil-mobil pada zaman seperti itu. Dan beralih ke bawah lagi, di bawah ini juga kita demen ya sama set body moldingnya karena dia agak protruding keluar gini, lancip, semacam jadi kayak semi-semi aero kit gitu kelihatannya. Kelihatan aerodinamis dan kelihatan sporty gitu. Dan speaking of yang tadi kan baru kita puji, ini bukan warnanya hitam kulit jeruk yang cheap. Kita beralih ke warna yang hitam kulit jeruk yang kelihatan cheap, yaitu bagian spionnya. Spionnya sendiri ini dia masih scratchy plastik yang hitam gini. Perfect. Tapi at least spionnya ini ada heaternya. Jadi kalau kalian ke daerah-daerah kayak puncak, ini spionnya nggak akan ngembun. Oke, beralih ke bagian depan. Tadi kan gue bilang di belakang nggak ada antena. Kenapa? Karena antenanya itu ditaruh di bagian sini ya. Lagi-lagi seperti mobil-mobil yang ya kayak mobil-mobil tua gitu. Tapi ya nggak masalah, ini kelihatan cukup manis. Dengan bodinya juga kelihatan ya tetap kelihatan retronya lah, nggak apa-apa gitu. Oke, sekarang kita beralih ke kaki-kakinya. Dan believe it or not, kaki-kakinya ini masih OM walaupun velgnya chrome seperti Yux. Kita kira kaki-kakinya pada zaman-zamannya waktu itu emang 2000-an kan era mobil-mobil Chrysler gitu-gitu kan emang dia pada pakai velg yang jenisnya bling-bling seperti ini ya. Dan untuk PT Cruiser ini dia modelnya 5-spoke monoblock gede begini yang entirely chrome, yang kelihatan kayak velg aftermarket yang biasa buat pimp my ride gitu. Dan untuk ini emang bannya dia udah nggak standar karena emang ya udah diganti lah ya kan umurnya. Ini sekarang sih dia pakai ban Axelera Alpha, tapi speknya masih sama-sama yang standar, yaitu dia pakai 205 55 R16. Cukup gaya dan cukup ya retro gitu pada masanya. It's fine, masih dipakai itu nggak malu-maluin gitu. Sekarang kita cek ke bagian depannya lagi, yuk let's go. Oke, itu aja guys, kita sekarang sampai ke bagian depan dari si Chrysler PT Cruiser Limited ini. Dan bagian depan ini emang paling kontroversial banget, tapi sekaligus menurut kita bagian yang paling kelihatan retronya dibanding bentuk-bentuk yang lainnya gitu ya. Kalau belakangnya kan agak kelihatan kayak hearse. Kalau depan ini benar-benar tampangnya kayak hot rod gitu. Kenapa? Karena bonnetnya sendiri dia yang ke depan tuh melancip, khas-khas mobil-mobil hot rod zaman dulu gitu kan. Dan untuk bagian grillnya dia menjulang ke bawah gede banget, bahkan sampai bawah sini. Sayangnya sendiri ini ada bumper tambahan, dan bumper tambahan ini emang regulasi gitu ya. Sebenarnya aslinya di konsepnya tuh ini nggak ada, jadi ini langsung grill aja langsung ke bawah gitu kayak Plymouth Prowler gitu. Karena kan emang konsep desainnya itu mirip-mirip kayak Prowler gitu ya. Cuman sayangnya karena regulasi harus ditambahkan bumper seperti ini yang agak menurut kita merusak desainnya gitu. Kalau kalian ngeliat Prowler itu kan bentuknya kan kayak begini harusnya, tapi setelah regulasi bentuknya tuh diubah lagi jadi seperti ini. Jadi kayak ada semacam komis gitu ya, gara-gara ya lagi regulasi gitu. Di bagian bawah sini juga selain ada ini, ada bagian beberapa hole di sini yang buat air dam yang kecil yang bulat-bulat, yang kelihatan kayak tuner-tuner Amerika pada masanya, dan ada 2 buah fog lamp yang ada di ujung-ujung bumper sebelah sini. Untuk headlamp mirip seperti tail lamp yang di belakang, dia di mountnya tuh agak ke bagian samping dan agak ke bawah karena ini masuk ke bagian dari fender dia yang bulging banget nih ya, fender ala-ala hot rod gitu yang bener-bener kelihatan kayak custom white body gini.
masih multi reflektor biasa dan masih halogen semua. Contoh ini untuk lampu besar halogen, untuk dim juga masih halogen, untuk lampu kecil dan lampu sen juga semua juga masih halogen bulb biasa. Tapi untuk pada zamannya semua ini terlihat sangat normal dan no problem gitu. Plus ini kan model pre-facelift. Setelah mendapat facelift, dia ini tuh jadi ada kayak semacam coakannya di sini kayak kacang gitu lampunya jadi ya. Secara overall sih kayaknya desain PT Cruiser ini itu masih kelihatan nostalgic banget, kelihatan banget era-era tahun 30-annya di mana benar-benar emang mereka homage. Mobil ini kan sama seperti Plymouth Prowler dan juga desainer ini juga desainer yang kerjasama untuk bekerja dalam Chevy HHR, makanya HHR juga kelihatan sama retronya sama ini gitu kan. Jadi bagi kalian yang pengen nostalgia dan kalian demen styling hot rod ala-ala tahun 30-an tapi nggak mau ngerawat mobil yang udah tua banget, tahun 30-an kan tua bangkotan banget gitu kan, kayaknya PT Cruiser ini bisa menjadi sumber nostalgia bagi kalian yang cukup ampuh gitu. Nah begini tuh guys, interior dari si Chrysler PT Cruiser tahun 2002 ini. Well, pertama-tama dari segi ease of entry-nya itu enak banget. Tadi bahkan Alex pas lagi beauty shot beberapa interiornya itu ngakuin kalau interior itu pas masuk keluar masuk itu enak banget karena selain pintunya itu lebar banget bukanya, untuk entry-nya juga roof dia lumayan tinggi, jadi kerasa kayak bener-bener leluasa gitu. Apalagi joknya ya nggak terlalu yang kayak ngejebleh aneh-aneh, jadi bener ease of entry enak gitu ya. Dan begitu kita di dalam sini, kita coba dashboard dulu seperti biasa. Emang ini masih hard plastik semua, tapi ini kan emang awal tahun 2000-an rata-rata juga masih begini, kita maafkan. Yang kita suka lagi dari interiornya ini tuh banyak vibe dan quirk ala-ala mobil. Ya sesuai desainnya, ala-ala mobil tahun 30-an yang berbau hot rod atau berbau mobil-mobil yang retro gitu. Contohnya kayak di sini ada panel yang warnanya body color. Ini body color walaupun mungkin nggak terlalu kelihatan kayak silver, tapi ini body color sama kayak yang di luarnya. Di sini juga yang di bagian depan driver ini ada panel yang lagi-lagi body color gitu. Untuk glove box dia belum soft opening dan dia nggak terlalu gede banget karena ini bagian sini ada panel yang gede banget, jadi ini agak makan ya. Cuman ini at least di dalam sini dia ada beberapa slot kayak lu buat nyimpan pulpen, bisa disangkutin di dalam situ. Kemudian beralih ke bagian center console di depan sini. Ini sayangnya warnanya itu agak apa ya menurut kita. Ini mungkin akan lebih bagus kalau dikasih aksen silver atau body color sekalian kayak begini, karena ini warnanya itu sama-sama dashboard di atas ini dan ini agak dull gitu. Ah, that's better. Ada kayak retak-retak gitu, jadi makin agak nggak manis buat dilihatnya. Tapi ya udahlah, nggak masalah. Vent AC masih sama kayak yang di samping, yang model Tenowet gini ya. Tapi yang lucunya, power window di mobil ini kayak mobil jadul yang power window itu nggak ada di bagian door panel kanan kirinya. Power window-nya semua ditaruh di bagian tengah sini. Jadi satu panel kotak tengah ini adalah khusus untuk power window-nya. Untuk kedua jendela depan dia udah all auto, naik dan turun. Tapi untuk bagian jendela belakang dia masih biasa. Dan ada buat window lock-nya juga di tengah sini. Tulisannya lock out. Beralih ke bawah lagi, kita masuk ke panel climate control. Climate control simple, semua masih puter-puteran seperti ini. Dan ya karena dia tentunya mobilnya kan masih asli dari Amerika sana, dia masih ada heater dan masih ada pengaturan arah sembur yang cukup lengkap gitu ya, nggak kayak mobil-mobil yang di spec down. Ini masih cukup oke. Di bawahnya lagi, di sini ada audio. Ini panel audio ini benar-benar mendingan kita kontak aja ya, biar kalian bisa nyala kayak apa. Kuncinya sendiri kalian kayak gini, cukup sederhana. Jadi ini kunci mobilnya, ada tulisan Chrysler-nya di sini ya. Terus ini alarmnya ngingetin kita kayak alarm Nissan gitu. Tapi di sini ada tulisannya lagi Daimler Chrysler. Nah, ada kan kalau ini alarmnya masih OEM dan asli. Kita kontak aja. Door chime-nya itu udah bagus, nggak kayak jam waker. Dan suara kontaknya pun seperti itu kalau udah nyala. Kita coba dengerin suara mesinnya ya. Untuk unit limited 2.0 ini menggunakan mesin Chrysler berkode ECC DOAC inline 4 2000cc yang menghasilkan 150 HP serta 180 Nm of torque.
Getarannya itu khas banget, khas mesin-mesin Amerika yang emang agak kesannya rough gitu. Cuman emang charmnya di situ. Jadi kita nggak permasalahan itu. Oke, jadi ini bagian radionya. Dan di sini ada push on atau volume. Jadi ini kalau off dia lagi masuk ke dalam gini, kalau on dia keluar, jadi bisa diputar-putar yang lebih leluasa. Dan radionya sendiri ini dia masih single. Ini jatuhnya apa ya? 1,5 DIN, karena ini double DIN bukan, tapi single DIN juga bukan. Di sini udah ada CD, udah ada buat FM, AM, tentunya udah lengkap. Tapi untuk bagian semacam kayak AUX atau kayak Bluetooth, tentunya dia belum ada. Lagi-lagi ingat ini mobil dari tahun awal 2000-an. Jadi di sini masih ada yang namanya cassette player. Mungkin kalau kalian anak-anak milenial zaman sekarang, kalian nggak akan tahu ini gunanya buat apa ini cassette player. Tapi trust me, tanya orang tua kalian, ini adalah yang mereka gunakan dulu buat dengerin musik di mobil-mobil mereka gitu. Gak ada yang buat masuk ke menu gitu-gitu. Jadi contohnya ini nih, ada untuk fader, balance, left right, ada untuk bass, untuk treble, semua itu kontrolnya masih berupa analog nih. Jadi kalau kalian sendiri, ini lucu banget. Nih, ini kontrol tuh, misalnya treble ya, ini gue turunin. Nah ini treble-nya turun gitu. Ini bener semua itu masih bentuknya analog. Nggak kayak yang jadi satu panel yang kayak di head unit modern. Bener-bener lumayan lucu lah gitu. Menarik ya. Ke bawah lagi, di sini ada beberapa tombol yang fungsinya macam-macam. Mulai dari defogger, sini ada buat washer dan wiper untuk kaca belakang. Kemudian ada untuk headlamp leveling dan ada untuk matiin traction control. Iya, ini mobil awal 2000-an tapi dia udah punya yang namanya traction control. Jadi kalau kalian punya mobil di atas tahun 2010 tapi belum ada traction control, silahkan kalian ajukan keluhan ke ATPM kalian kenapa mobil kalian kalah sama mobil yang umurnya udah lebih dari 10 tahun gitu. Oke, dan di sebelah kanan ini lagi ada power outlet. Oke, lanjut lagi ke bawah. Di sini ada storage pocket yang lumayan gede buat kalian taruh kembalian, taruh segala macam kayak kunci atau gimana, taruh di sini bisa. Di bawahnya lagi di sini lagi-lagi ada satu buah socket lighter lagi. Ada 2 buah cup holder di tengah sini dan ada unnecessarily banyak banget tempat buat nyimpen koin. Ini kita bingung buat apa karena tempat buat nyimpen koinnya banyak banget gitu ya. Lalu mundur lagi ada tuas persneling yang ini udah automatic. Automaticnya sendiri dia 4 speed ya. Udah dilapis leather, ini juga ada leather ya, cukup nice lah, nggak masalah. Dan di sini ada tulisan auto stick. Yes, of course, auto stick. Apalagi mundur ke belakang lagi, di sini ada lagi-lagi cup holder. Jadi cup holder total depan sini ada 3 buah, nggak akan kekurangan. Oke, beralih ke driving position. Dari posisi nyetir sendiri, pertama-tama pengaturan kursinya dia udah ada recline, manual, udah ada sliding yang masih manual. Tapi untuk height adjuster dia udah ada di sini dan dia sudah electric height adjusternya. Setirnya sendiri, dia setirnya udah leather wrap, walaupun ya leathernya udah mulai kemakan usia sih jadi begini. Tapi ini cukup normal, tinggal di retrim no problem. Ada stitching dan dia palang 4. Palang 4-nya ini lucu karena dia ngikutin mobil-mobil palang 4, mobil retro yang tangannya tuh bulat, terus palangnya kurus gitu ya. Hot rod styling lah. Klaksonnya sendiri bunyinya seperti ini. Cukup sangat modern sekali untuk zamannya dan ini klaksonnya pun soft touch gitu. Speedometer ini lagi-lagi styling hot rodnya kelihatan karena ini dilapis sama panel yang body color dan ada 3 buah dial di sini. Sebelah kiri untuk fuel gauge, temperature dan ada beberapa warning light. Di tengah ada speedometer itu sendiri, plus ada gear indikator dan odometer. Di sebelah kanan ada tachometer atau RPM yang sampai 8000 dan ada indikator untuk kayak brake line atau seat belt, itu ditaruh di sebelah kanan dengan backlight yang berwarna hijau khas Chrysler. Untuk hazard dia masih seperti mobil-mobil tua yang ditaruh di atas ini. Gue yakin banget ini sengaja karena ini untuk nostalgic purpose, jadi nggak masalah. Dan untuk setir sendiri dia pengaturannya dia udah tilt tapi belum teleskopik. Di setir sini polos, kok nggak ada cruise control, nggak ada tombol audio. Itu gampang banget ngejelasin kenapa. Karena pertama untuk audionya itu ini easy to reach banget. Kalian nggak perlu jauh-jauh begini ya kayak mobil zaman sekarang. Ini benar-benar kalian bisa langsung gapai di sini. Dan untuk cruise control emang nggak ada di setir, tapi dia ada di bagian belakangnya. Jadi ngingetin ke cruise control yang ada di Toyota zaman sekarang ya, yang di tuasnya tuh di belakang sini dipencet terus ditarik ke bawah untuk di set gitu. Jadi sebelahnya lagi ini ada buat pengaturan mirrornya sendiri udah elektrik dan udah electric retract. Tapi sayangnya di model yang ini, unitas ini emang retractnya dia udah termakan usia, jadi
sudah tidak retract lagi. Padahal di sini ada tombolnya gitu ya. Jadi gunanya mobil ini tuh enaknya tuh buat lagi-lagi sesuai namanya PT Cruiser, buat cruising dengan turunin 2 buah armrest yang di sini ya. Karena joknya sendiri pun udah kombinasi antara leather dengan blue drew, ya ini beneran blue drew ya, ini bukan fabric. Jadi cukup nyaman dan cukup santai, dan karena mobilnya kerasa airy karena tall box design, ya buat kalian bawa cruising gitu-gitu, kalian akan terasa seperti American Boulevard gitu. Walaupun emang desainnya agak kontroversial, makanya sekarang kita coba aja pindah ke jok belakang. Seluas apa sih di jok belakang, apakah se-easy di depan? Yuk kita coba. Oke, jadi begini auto jangkis setelah saya duduk di belakang dari Chrysler PT Cruiser. Dan pertama-tama yang gue rasain soal entry-nya tadi, itu sama gampangnya, sama kayak lu masuk di bangku depan. Bener-bener entry-nya tuh kerasa lapang gitu ya, bener-bener enak gitu, kayak bener-bener molos gitu rasanya, kayak nggak harus kayak pilates dulu untuk masuk ke sini gitu. Ya, jadi secara space ini udah kelihatan banget bagus. Pertama-tama ini jok udah di setel di posisi gue mengemudi, dan lihat legroom gue masih ada sekitar 9 jari untuk bagian legroom di sini. Masih sangat cukup banget, masih luas, dan jok untuk bagian depan sini juga bawahnya benar-benar kosong, jadi kalian bisa selonjoran masukin kaki kalian ke bawah sini gitu. Benar-benar makin kerasa lebih luas. Dan untuk headroom nggak usah dipertanyain lagi, ini masih ada 8 jari, benar-benar masih gede lah, karena bentuknya kan emang dia makin ke belakang tuh makin cembung gitu, jadi kerasa emang luas. Untuk fitur, ya emang di belakang sini belum ada fitur yang gimana-gimana. Handgrip masih model fix. Di bagian door trim sini ada door pocket, walaupun door pocketnya nggak ada buat naruh botol atau sejenisnya, tapi bisa taruh snack mungkin untuk jalan jauh gitu-gitu bisa. Di bagian belakang kursi keduanya ini ada net yang berfungsi sebagai seat back pocket. Walaupun ini netnya udah agak ngondoy, tapi ya it's fine, karena di belakang ini juga nggak keras, bukan plastik ya. Dia dilapis semacam kayak bulu kasar, kayak keset gitu. Jadi kalau kalian taruh barang di sini tuh nggak akan kayak cicit gitu, bahkan fix di sini gitu ya. Nah, untuk urusan cup holder kan di pintu nggak ada, dia adanya di bawah sini. Walaupun cup holdernya cuma 1 ya, jadi kalau kalian berdua di belakang sini harus buru-buruan mana yang taruh minum di sini supaya kalian bisa dapat tempat untuk taruh minum. Dan speaking of konsol tengah sini, kan kalau kursi belakang sini kan sama kayak di depan, jadi kontrol jendelanya tuh nggak ada di bagian pintunya. Dan kalau harus ke depan begini kan nggak mungkin kan, karena itu kejauhan. Kontrol window di belakang itu ada di bagian center konsol di tengah belakang sini. Ini udah power window walaupun belum auto, tapi at least ini udah di tengah dan ada 2 buah LED indikator yang nyala. Jadi kalau kalian malam-malam gitu ya pengen buka kaca, kalian nggak harus kayak ngeraba-raba mana nih tombolnya, ada bagian yang nyala ya, jadi tetap kelihatan gitu. Nah, masalah duduk sendiri ya, joknya tetap empuk khas mobil-mobil Amerika pada zamannya. Joknya juga sama, dia udah dikombinasikan antara leather dengan suede blue drew gitu ya di sini. Yang which is ini real blue drew, jadi bagus gitu. Walaupun di tengah sini belum ada yang namanya armrest, jadi tangan kalian tengahnya ya masih harus ngondoy begini aja. Kurang lebih dari belakang begitu aja. Dia benar-benar menonjolkan space, dan desainnya kayak di door trim segala macam pun gak dianaktirikan, masih sama kayak yang depan. Sekarang kita cobek aja, cek bagian bagasi di belakangnya. Oke, let's go. Oke, bicara soal bagasi, kayak yang gue bilang tadi, ini openingnya sangat besar, dan dia bukanya dengan cara narik emblem Chrysler yang di belakang sini ya. Nah, bisa dilihat ini openingnya gede banget, kayak lo seolah-olah bisa masukin peti matic belakang sini. Tapi sayangnya ini dia bagian hidroliknya sudah lemah, jadi selama review belakang sini gue harus Whoa! Jesus fucking Christ! Jadi penampannya seperti ini. Sakit. Tapi ya udahlah. Jadi intinya untuk bagian bagasinya ini dia bisa nampung, ini gede, lumayan gede banget, bahkan bisa nampung bahkan 2 koper ukuran besar yang tiduran numpuk gitu bisa. Atau kalian kalau seandainya mau taruh koper medium, di sini bisa taruh dalam keadaan tiduran, itu bisa ditumpuk bahkan sampai 4 sampai 5 pun masuk. Ini gede, lumayan gede banget gitu ya. Dan di sini emang selain ada banyak sekali tempat-tempat buat parcel shelf gini, yang parcel shelf entah udah kemana, dia juga ada beberapa storage yang ditaruh di dalam sini. Ini bisa taruh storage barang-barang sesuatu. Kemudian di sini juga ada tempat buat storage barang sesuatu, dongkrak basically, dan teman-temannya itu ditaruh di sini gitu ya. Dan ini lantainya ini terbuat dari semacam kayak carpeting gitu yang
harusnya gampang disikat gitu ya. Dan ini emang sebenarnya nggak bisa dibuka. Dan kalau kalian tanya, jadi untuk ban serep taruh di mana? Dia taruhnya di bagian bawah bodi. Makanya di sini ada latch buat kalian buka, dan ini buat nurunin ban serep yang terletak di kolong bodi sebelah situ. Nah, dan untuk bagian kursinya sendiri, emang iya dia bisa dilipat. Lipatnya 40-60 seperti biasa. Nih contohnya misalnya ini dilipat ke depan gitu. Ya no problem, intinya bisa gitu ya. Dan pas dilipat, walaupun dia nggak rata lantai karena dia masih ada hump di situ, itu kan ada handle ya. Handle-nya apa? Handle-nya akan kita bahas sesaat lagi di bagian annoying dan interesting. Segitu aja untuk bagasinya, cukup oke lah ya, walaupun pala gua sakit nahannya. Tapi dia udah sangat luas sekali. Walaupun mobil ini sempat menjadi salah satu mobil paling ikonik di dunia, ia juga sempat menjadi salah satu mobil yang paling dibenci manusia. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Chrysler PT Cruiser. Dia tuh melakukan kesalahan yang sama salah satu mobil paling populer di channel kita, yaitu ZNA Succes. Di mana tombol AC-nya, knobnya ini, instead of ngasih misalkan blower begini ya udah gitu kan, terus ada kalau mau dingin ada knob AC-nya gitu. Ini enggak. Jadi kalian putar ke kanan kalau kalian pengen cuman angin doang, dan kalian putar ke kiri kalau kalian pengen angin tapi ber-AC. Pertanyaan gue, ini buat apa? Kenapa harus dibikin 2 arah begini? Kenapa nggak pakai tombol AC aja? Lebih hemat nggak sih jatuhnya? Oke lah, mobil ini kan ada transmisi otomatis yang bisa di-shift secara manual, alias dia ada manual mode yang ada tulisannya di sini plus dan minus ya. Coba let's injek rem. Tapi ini aneh banget. Misal kalian masukin manual mode ya, biasa kan kayak naikin dan nurunin gigi itu begini, tapi ini nurunin ke kiri, naikin ke kanan. Ini sistem yang menurut gue tuh sangat aneh, dan tangan lu akan susah untuk terbiasa karena aneh gitu. Aneh, tadi gue cobain tuh aneh gitu. Kenapa harus ke kanan ke kiri coba? Warning label di mobil itu udah biasa banget. Contohnya yang kayak di depan sana, yang bagian sun visor, kan ada yang tulisan child seat, nggak boleh dibawa ngadep ke belakang, karena kalau airbagnya melendung anaknya bisa begitu kan ke belakang, itu bahaya. Tapi di sini ada satu warning label yang lumayan lucu dan menurut gue ini unnecessary banget. Kenapa? Karena ini warning, exhaust fume entry possible when liftgate is open, may cause personal injury, fully close liftgate when engine is running. Jadi kurang lebih itu artinya, hey, kalau kalian buka bagasi, asap dari mobil ini akan bisa masuk ke dalam dan bisa merusak kesehatan kalian. Kayak, you don't say, orang juga pasti tahu kalau ini kebuka asap masuk ke dalam. What kind of warning label is this? Namun jangan khawatir, ia sempat menjadi salah satu mobil paling fashionable di dunia bukan tanpa alasan. Dan inilah 3 hal interesting yang kami temukan di Chrysler PT Cruiser. Nah, tadi kan gue bilang, ini kursi gila ini, sampai gede banget. Gimana kalau kalian bawa barang yang gede? Nah, ini ada triknya sebenarnya. Triknya, ini kan ada handle nih di sini. Bukan sekedar handle. Jadi kalau kalian pencet ada latch di bawah sini, oh bisa ditambal. Iya, tapi bukan cuman sekedar ditambal doang. Ini juga ada latch di sini. Kalian tinggal cetakin ke atas. Ini juga. Maka kursi ini akan langsung dengan mudah banget bisa kalian bawa kayak koper. Jadi ini, nah, bahkan di bawahnya ini itu ada rodanya ya, tuh. Karena lihat tuas ini kan tuas lampu kelihatan kayak tuas lampu biasa aja. Cuman selain dia bisa ngatur illumination dimmer yang ada di sini dengan bagian yang sebelah sini, dia juga bisa nyalain lampu dome light di atas. Jadi kalau kalian pengen nyalain lampu dome light itu, kalian nggak ngocok-ngocok ke atas sini gitu ya, karena ini nggak ada latarnya. Tapi langsung dari tuas ini, maka akan nyala dome light di atas sekaligus map light yang di sini. Sekaligus bisa ngatur illumination dimming yang ada di situ. Paling atas paling terang, paling bawah paling gelap. Ini lumayan intuitif. Untuk di atas ini, emang ini kan normal ada reading light 2 biji gitu yang nyorot ke sini. Tapi ini yang hitam-hitam ini apa? Ini bukan sekedar hiasan doang, karena kalau kalian pencet tombol di tengah sini, ini ada kompas. Nih gue matiin dulu lampunya. Kompas sekaligus ada suhu. Jadi ini sekarang kita sedang menghadap north atau utara dengan suhu 101 derajat Fahrenheit. Dan kalau seandainya gue pencet lagi, dia bakal ngubah jadi satuan derajat Celcius.
38 derajat Celcius dan menghadap ke utara. Jadi kalian nggak akan tersesat lagi kalau kalian pakai mobil ini gitu. Ada built-in kompasnya. Yap, jadi begitu atau jadi sedikit fun impression kita mengenai si Chrysler PT Cruiser tipe limited 2000cc tahun 2002 ini. Dan sebelum kita masuk ke conclusion, kita pengen kasih sedikit special thanks dan shout out ke Handi Autos, Place for Quality Car. Karena mereka yang udah minjemin kita unit Chrysler PT Cruiser yang satu ini. Dan unit ini juga for sale ya di lineup mereka. Mereka buka di 129 juta. Kalian bisa langsung nego langsung aja ke mereka kalau kalian pengen best price-nya berapa. Dan mereka sendiri lokasinya ada di Blok M Square, lantai P5A. Dan mereka punya koleksi yang cukup unik dan aneh gitu. Salah satunya adalah Audi TT generasi pertama. Dan ada juga Toyota Crown Royal Saloon yang bikin gua nostalgic banget gitu. Pokoknya lineup mereka quirky lah. Mungkin next time kita akan filming yang lain juga karena line-up-nya cukup unik gitu. Ya, untuk si PT Cruiser ini sendiri, menurut gue sih, well, mobilnya secara positifnya dia sangat-sangat ikonik sekali. Kemudian untuk ruangan di dalamnya itu terasa sangat airy, dan yang mesinnya sendiri 2000cc untuk bodinya yang segini itu ya cukup lah, berasa cukup. Tenaga, walaupun sisi negatifnya remnya itu agak-agak Senin Kamis, jadi harus berhati-hati. Tipikal mobil Amerika pada zamannya ya. Kemudian untuk emang image mobil ini itu kan ada yang suka banget, tapi ada juga yang benci sebenci-bencinya gitu. Jadi benar-benar love it or hate it banget. Dan yang ketiga, well, untuk mesinnya sendiri dan untuk beberapa part dan komponennya emang, karena ini kan mobil asal Amerika tahun 2000-an, ya emang agak susah dicari. Ada beberapa yang udah komponennya aus, seperti kayak kulit di setirnya udah rontok, ada beberapa buttons yang don't work, spion retract-nya udah motornya bermasalah, tapi gitu-gitu. Tapi dibalik semua itu, menurut kita sih mobil ini punya tempat sendiri di hati para petrolhead, walaupun banyak banget petrolhead juga yang benci sama mobil ini. Karena mobil ini, registrasi mobil ini di Amerika sana tuh ini dihitung sebagai truck. Iya, ini truck, bukan passenger car gitu ya. Jadi secara overall mobil ini cukup ikonik dan cukup sampai sekarang pun masih eye-catching aja, kayak Hot Wheels lah begitu. Nah, kalau kalian suka dengan karya-karya kita, kenapa nggak kalian support kita dengan cara subscribe ke channel YouTube kita di Laknats Auto Junkie. Kepoin juga sosial media kita untuk Instagram di Laknats_AJ dan Facebook kita di Laknats.AJ. Komen di bawah mobil apa lagi yang kalian pengen lihat kita review. Kalau bisa yang unik-unik seperti ini, karena kan ini juga belum pernah ada yang review gitu. Thank you banget bagi kalian udah nonton. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.